Para suster, Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, salam sehat dan salam jumpa untuk kita semua. Bulan Oktober ini diperingati oleh gereja sebagai bulan Rosario. Gereja ingin mengajak seluruh umat untuk berdevosi kepada Bunda Maria dengan berdoa Rosario secara rutin di bulan ini. Maka dari itu, keterlibatan tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team dalam bulan Rosario ini adalah berbagi dalam renungan Bunda Maria secara virtual, agar iman kita pun semakin diteguhkan, sehingga kita mampu mewujudkan core value yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan Dharma Putri dalam menjadi pribadi yang unggul, memiliki kasih dan bermartabat. Adapun program yang kami siapkan sebanyak 8 renungan dalam bulan Oktober 2021. Saat ini kita akan masuk pada renungan Bunda Maria virtual yang pertama dengan tema Beriman Bersama Bunda Maria. Para suster, Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alangkah baiknya Tuhan yang Maha Baik. Kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Pada saat ini, bersama Bunda Maria, kami akan merenungkan sabdamu yang dapat menjadi pegangan hidup kami dalam mewujudkan pribadi yang bermartabat. Kami mohon agar kami dapat memiliki iman seperti yang telah diteladankan Bunda Maria. Kami juga mohon penyertaan dalam renungan secara virtual ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Maria, sertailah kami dalam doamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para suster, Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih, kini saatnya kita akan membaca sabda Tuhan serta merenungkannya. Mari kita buka Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya
ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin. Para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45 tentang Bunda Maria yang mengunjungi Elisabet saudarinya. Kunjungan ini tentu bukanlah sekedar kunjungan biasa. Elisabet pun menyadari dan mengimaninya bahwa kunjungan ini bukanlah sekedar kunjungan biasa. Dalam ayat 43 tadi, Elisabet mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elisabet begitu percaya bahwa Bunda Maria merupakan ibu dari Tuhan Yesus, di mana saat itu Bunda Maria pun sedang mengandung dari Roh Kudus. Para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, di masa pandemi saat ini yang kita belum tahu kapan berakhirnya, pasti kita mengalami kejenuhan atau bosan karena segala kegiatan yang kita lakukan tidak bisa bebas karena harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Kita tidak bisa sebebas biasanya. Bagi adik-adik dan teman-teman, berjumpa dengan teman di sekolah, bermain dan bercanda bersama, belajar bersama tanpa harus melaksanakan protokol kesehatan. Jika dipikir secara manusiawi, pasti kita akan bosan dan cenderung marah, jengkel, dan bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir. Akan tetapi jika kita berpikir hal ini untuk kesehatan kita bersama, pasti kita akan terus melaksanakan aturan itu seperti biasa dan tentu dengan hati yang gembira. Hal ini tentu dapat kita lakukan bukan semata-mata karena kita bisa melakukannya, tetapi karena berkat penyertaan Tuhan dan tentu tidak lepas dari penyertaan Bunda Maria. Oleh karena itu, para suster, Bapak Ibu, adik-adik dan teman-teman sekalian, di bulan Oktober ini yang bagi gereja diperingati sebagai bulan Rosario, mari kita berdevosi kepada Bunda Maria yang kita yakini dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Bersama Bunda Maria, iman kita juga akan semakin diteguhkan, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang bermartabat. Pribadi yang bermartabat pasti memiliki iman yang teguh. Nah, agar kita semakin memperdalam iman kita, tentu di bulan ini kita dianjurkan untuk berdevosi kepada Bunda Maria dengan cara berdoa Rosario, yang merupakan salah satu cara bagi kita untuk terus mohon penyertaan Tuhan dan pendampingan Bunda Maria dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada. Semoga kita semua dapat menjadi Elisabet yang tentu mengimani secara penuh bahwa Bunda Maria merupakan Bunda dari Tuhan Yesus sendiri dan yakin bahwa Bunda Maria akan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, setelah ini masing-masing secara pribadi atau berkelompok
diberi kesempatan untuk berdoa rosario di tempat masing-masing. Semoga iman kita semakin diteguhkan. Selamat melanjutkan doa rosario secara pribadi atau berkelompok. Saya dan tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team mohon pamit undur diri dan sampai jumpa pada renungan virtual Bunda Maria berikutnya. Tuhan memberkati.